Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar kalian? Saya harap kalian semua masih dalam kondisi baik-baik saja. Nah, jika di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang asal-usul istilah borjuis, kali ini kita akan membahas tentang asal-usul istilah proletar, lawan kata dari istilah borjuis. Dari mana istilah ini berawal, dan mengapa istilah ini kerap digunakan untuk menggambarkan status orang-orang yang hidup dalam kekurangan, terutama ekonomi? Penasaran? Simak terus. Istilah proletar bukanlah barang baru. Meskipun dianggap sebagai pelopor, namun Karl Marx bukanlah orang pertama yang menggunakan istilah ini. Dikutip dari Wikipedia, istilah proletar berasal dari bahasa Latin, yakni proles. Istilah ini digunakan untuk mengidentifikasikan kelas sosial rendah dari masyarakat. Anggota kelas ini disebut proletarian. Sejak awal, istilah ini memang sudah digunakan untuk mendeskripsikan orang tanpa kekayaan. Bahkan biasanya digunakan untuk menghina atau merendahkan derajat seseorang. Istilah proletar ini sudah digunakan sejak era Romawi kuno. Pengertiannya tidak hanya merujuk pada orang tanpa kekayaan saja, melainkan juga kelas terbawah di dalam suatu masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, Karl Marx kembali menggaungkan istilah proletar ini saat menyusun bukunya yang berjudul Das Kapital pada tahun 1867. Menurut Marx, proletar adalah masyarakat kelas kedua setelah kelas kapitalis, pemilik modal atau borjuis, yang hidup dari gaji hasil pekerjaannya. Pekerjaan mereka tidak lepas dari buruh, petani, nelayan, ataupun berbagai pekerjaan kasar lainnya. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kelas proletar ini sering menjadi target eksploitasi para majikan, kapital atau borjuis, yang semuanya berorientasi pada laba atau keuntungan. Mereka selalu diperas tenaganya dan tidak jarang diberi gaji rendah. Tidak jarang juga kaum proletar ini mengalami alienasi, keterasingan karena hal ini. Karl Marx juga mengatakan bahwa selama ada pembagian kelas dalam masyarakat, kelas borjuis dan proletar, maka selamanya masyarakat tidak akan bisa bersatu. Oleh karena itulah, di akhir buku Das Kapital, Karl Marx menyebutkan bahwa agar masyarakat bisa bersatu, diperlukan suatu kepemilikan bersama, sama harta dan sama rasa dalam segi apapun. Tujuannya tentu saja untuk menghilangkan penggolongan dan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Istilah proletar ini juga pernah dibahas oleh Arnold J. Toynbee, seorang sejarawan. Menurutnya, kaum proletar adalah kelompok dalam masyarakat yang menjadi pemain dan memiliki peran dalam perebutan kelas di konflik perekonomian. Nah, beliau menggunakan dua terminologi dalam istilah proletariat, yakni internal proletariat dan external proletariat, dalam karyanya yang berjudul A Study of History, yang diterbitkan pada tahun 1934. Secara umum, ada beberapa ciri kaum proletar ini. A. Menjadi anggota kelas 2 dalam masyarakat berkelas. B. Menjadi pekerja, pada umumnya menjadi buruh dan tani. C. Tidak memiliki modal, jadi mereka harus bekerja pada pemilik modal. Yang D, yang terakhir adalah mendapatkan penghasilan dari kerjanya. Nah, pergulatan kelas borjuis proletar ini pada akhirnya menjadi wacana yang sering digaungkan dalam diskursus ekonomi politik dan sejarah, seiring dengan dinamika peradaban yang melingkupi umat manusia. Demikianlah pembahasan kami mengenai asal-usul istilah proletar dan pengertiannya. Kalau kalian senang dengan video ini, silakan like, comment, and subscribe channel kami. Follow kita juga di Facebook dan IG, ketik aja Bahas Sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.